Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dini. Yang pertama dari segi agama. Menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu atau ijab kabul yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Sayyidi Tholib, pengertian pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dengan melihat surat tersebut tergambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan yang sesuai dengan harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar ridho antara calon suami dan calon istri, ijab dan kabul sebagai wujud dari keridoan mereka dan kesaksian banyak orang bahwa mereka telah syah menjadi hubungan suami istri. Selanjutnya, reproduksi regenerasi dirangkai dengan mawadah warohmah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, An-Nisa ayat 1, dan An-Nahl ayat 72. Pemenuhan kebutuhan biologis terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 29-30, Al-Mu'minun ayat 5-7, Al-Baqarah ayat 187 memperoleh keterangan sakinah, cinta, mawadah, dan kasih sayang rahmah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 menjaga kehormatan diri dan keluarga, beribadah kepada Allah. Baik, sekian dari presentasi saya. Mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Pipit, dan selanjutnya dan rekan-rekan lainnya nanti akan melanjutkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menikah. Hukum asal menikah adalah sunnah, yaitu jika laki-laki atau perempuan yang mempunyai niat untuk menikah dan telah mampu, baik secara jasmani maupun rohani. Namun, hukum sunnah ini bisa berubah sesuai kondisi dan keadaan dari masing-masing pasangan yang akan melakukan pernikahan. Yang pertama itu, hukum menikah akan menjadi wajib bagi laki-laki atau perempuan jika dalam keadaannya sudah tidak dapat menahan hawa nafsu seksualnya dan khawatir melakukan perzinahan. Yang kedua itu, menikah akan menjadi mubah jika laki-laki yang mempunyai niat tapi belum mampu mendirikan rumah tangga, atau yang belum mempunyai niat tapi secara materi mampu, atau perempuan yang belum punya niat untuk melangsungkan pernikahan. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila pihak laki-laki maupun perempuan belum mempunyai niat dan belum mampu mendirikan rumah tangga, atau yang sudah punya niat tapi ragu-ragu untuk melaksanakannya. Yang keempat, menikah juga bisa berhukum haram apabila pihak laki-laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan hanya mempunyai maksud untuk menyakiti salah satu pihak dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Inti dari semuanya adalah menikah dini hakikatnya adalah menikah juga hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah, atau mereka yang baru lulus SMA. Hukum yang berkaitan dengan nikah dini pada umumnya sama dengan pernikahan biasanya. Namun, ada pula hal yang memang khusus yang bertolak belakang dari kondisi umum tersebut, seperti kondisi mahasiswa yang masih kuliah, yang mungkin belum mampu memberi nafkah. Hukum
hukum umum tersebut, yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat. Sebagai persiapan sebuah pernikahan, kesiapan nikah dalam tinjauan fikih paling tidak diukur dalam 3 hal, yaitu kesiapan ilmu, kesiapan harta atau materi, dan kesiapan fisik atau kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini. Jadi dalam tujuan fikih itu ada yang harus kita siapkan. Ada 3 hal yang harus kita siapkan. Salah satunya itu adalah ilmu. Kenapa dalam tujuan fikih disebutkan ilmu? Dikarenakan apabila kita mau melaksanakan pernikahan, kita harus bisa memahami bagaimana itu cara khitbah, syaratnya kayak gimana, rukunnya kayak gimana, dan akad nikahnya juga kayak gimana. Itu harus bisa kita pahami, harus bisa kita ketahui. Apalagi kalau sudah menikah, kita harus bisa memahami kayak gimana itu rujuk, talak. Kita harus bisa mengetahui hukum-hukum yang seperti itu. Mengetahui hukum seperti itu adalah hukumnya fardhu ain bagi orang-orang yang mau melaksanakan pernikahan tersebut. Karena dalam pernikahan masih banyak yang harus kita ketahui. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi orang-orang muslim dan muslimat. Maka dari itu di sini tujuan fikih menjelaskan bahwa kita harus mempersiapkan ilmu kita sebelum kita melaksanakan pernikahan. Ada kesiapan harta materi. Dimaksud harta di sini ada 2 macam, yaitu harta sebagai mahar atau mas kawin, ada di surat An-Nisa ayat 4. Lalu dan harta sebagai nafkah suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok dan primer. Atau yang bisa disebut juga dalam bahasa Arab itu adalah al-hajat al-asiyah. Bagi istri yang berupa sandang, pangan, dan papan ada di surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At-Talaq ayat 6. Mengenai mahar sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara material, namun bisa juga berupa manfaat yang diberikan suami kepada istrinya. Misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada istrinya. Adapun kebutuhan primer wajib diberikan dalam kadar yang layak, atau juga bisa disebut dengan bahasa Arabnya bi'al ma'ruf, yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain, semisal istri seorang dalam sebuah masyarakat, atau dapat di surat Al-Maliki ayat 174 sampai 175. Selanjutnya, yang ketiga, kesiapan fisik atau kesehatan. Khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki atau tidak impoten. Imam Asy-Syan'ani dalam kitabnya Subulus dalam juz 3 halaman 109 menyatakan bahwa al-ba'ah dalam hadis anjuran menikah untuk para syabab di atas maksudnya adalah jima. Khalifah Umar bin Khattab pernah memberi tangguh selama 1 tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten. Hal ini menunjukkan keharusannya fisik sebelum menikah. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu yang pertama ada faktor tradisi atau adat istiadat. Tradisi atau adat istiadat di lingkungannya yang mayoritas penduduknya menikah saat usianya masih muda. Yang kedua, faktor ekonomi. Keadaan ekonominya yang masih rendah, maka dengan menikah di saat muda bisa meringankan beban serta rezekinya dapat bertambah. Yang ketiga, faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah dalam kehidupan masyarakat sehingga mengambil jalan dengan menikah dini. Yang keempat, faktor hasrat pribadi. Merasa dalam dirinya sudah mampu untuk menikah di saat usianya masih muda dikarenakan untuk mencegah perzinahan terhadap lawan jenis. Yang kelima, faktor hamil di luar nikah. Dikarenakan pihak perempuan hamil di luar nikah karena melakukan hubungan suami istri, maka
kebanyakan orang untuk melakukan pernikahan walaupun usianya masih muda. Yang keenam, faktor pemahaman. Faktor pemahaman agamanya yang masih taraf rendah, maka kebanyakan orang tua untuk menyegerakan anaknya menikah dini. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Ada 2 dampak. Yang pertama, dampak positif. Ada dukungan emosional. Dengan dukungan emosional, maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan. Selanjutnya ada dukungan keuangan. Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat. Selanjutnya kebebasan yang lebih. Dengan berada jauh dari rumah, maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional. Selanjutnya, belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang waktu masa mudanya sebelum menikah, tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka. Di sini, mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Dan yang terakhir, terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain. Dampak negatifnya, yang pertama ada dari segi pendidikan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan, terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Yang kedua, dari segi kesehatan, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada dari Ahmad Yasa mengatakan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko. Sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid, ada 2 dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, yaitu dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya, pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau di bawah usia 19 tahun atau 16 tahun. Untuk resiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Resiko lain selanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur, dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, resiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Maka itu, orang tua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan, pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma. Dari segi psikologi, menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari beberapa aspek memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.